udah tidur dulu aja. Ntar kalau udah sampai gua kabarin. Coba bangunin. Tidur dulu aja dulu. Ya Mas Bas. Mas Bas berhenti deh. Berhenti Mas Bas. Mas Bas. Aduh, dah. Berhenti Mas Bas. Apaan sih, Bang? Itu ada orang dipukulin. Kamu kenapa sih, Mas? Ini tolongin. Ada orang berantem. Apaan? Itu ada orang berantem itu, Pak. Yuk, gimana sih? Aduh. Ini apaan sih? Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Apaan sih tadi? Tadi itu siapa sih, Mas? Saya Mbak, kenalin Mas Nabi? Nama saya Aldo. Iya, saya Fatia. Saya Aldo. Saya Mario. Ini ada apa kok bisa tiba-tiba digebukin di sini sih, Mas? Iya Mas, saya juga nggak tahu lagi Mas. Abang saya banyak utang, jadi saya yang kena sasarannya. Terus abangnya mana? Kok Nggak tahu. ngabukin? Abang saya nggak tahu mana, makasih dari nggak tahu. Bentar, tadi tuh kan diajar di sini kan abang lu punya utang. Iya, punya utang banyak dia sama orang-orang yang tadi. Terus kenapa lu yang dihajar? Jadi salah sangka, jadi itu dia jadi masa ke saya yang kena. Jadi begini Mas ceritanya Mas. Saya tuh sama abang saya rantau di Jakarta dari Palembang. Abang saya tuh pas di Palembang tuh semenjak Palembang dia orangnya baik-baik aja. Tapi semenjak dia di Jakarta main sama orang-orang itu jadi berubah sikapnya Bang. Kamu soal pergaulan gitu. Ini salah pergaulan. Itu udah bingung Mas, saya udah ngajak abang saya ke masjid segala macam. Tetap aja dia orangnya begitu. Kelakuannya gara-gara pergaulannya sekarang. Gimana kalau kita bantu lo aja? Serius Mas, cuma gitu. Iya serius. Ya mungkin dengan bantuan kita, abang lo bisa sadar. Ya daripada Gimana? selama ini kan lo coba benerin abang lo sendiri. Masa coba ngasih tau abang lo sendiri nggak bisa juga kan? Gila nih kalau gitu Mas, kalau Mas bantuin saya. Bisa kan Mas? Bisa. Kita bisa bantuin sih. Ya tapi nggak sekarang juga, ini jam berapa? Iya, ini udah Kita malam baru beres soalnya. klien tadi. Lu tadi dari mana? Dari toko Bang. Dari toko lu jalan kaki? Kagak naik motor di bawah motornya. Motor lu dibawa? Iya, astagfirullahaladzim. Ya udah gini deh. Kita antar lu balik aja dulu. Besok lu kabarin kita aja. Ntar gua kasih Ya, kontak kita lah. suruh kontak aja sekarang. Oh, iya. Ntar aja di mobil aja. Sekarang kita antar dia pulang aja dulu. Iya. Kayaknya parah banget. Bisa nggak bisa? Awas pelan-pelan. Hati-hati. Oke. Mas, Mbak. Mbak, ini ada apa sih, Mbak? Mbak. Ini apa ini? Ini masalah apa? Ini halal. Ya ini terus tapi dia. Ya nggak usah ribut-ribut gitu dong, Mas. Ini apa? Kamera-kamera begini. Ini benar rumahnya Aldo kan? Ini beneran rumahnya Aldo. Kita nyari Aldo di sini. Gak ada, Aldonya sih gak ada.
Ini kita cuma pengen nyari Aldo. Mas. 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 Mas, bentar Mas. dulu dong, Mas. Mas. Ini kok Mas Aldo beneran nggak ada? Gimana sih katanya disuruh ke sini? Biasa aja dong, Mas. Katanya disuruh ke sini gimana sih? Udah deh tanya tetangga aja deh. Mbak, ini bener rumahnya Aldo bukan ya, Mbak? Kalau yang tadi tuh siapa ya, Mbak? Yang marah-marah barusan? Iya sih begitu aku. Yang tadi tuh. Tadi siapa? Oh, itu Alan. Kakaknya. Itu aku ada yang punya beda banget. Beda banget gimana maksudnya? Kalau di ini kan alatnya pokoknya gitu lah tuh aja semua. Beda sama si Aldo. Tadi lu lihat matanya nggak merah kayak orang mabuk gitu. Dia sering mabuk. Sering. Alan. Bawa apa? Perempuan itu rumah. Beda banget sama si Aldo. Aldo. Iya, sama adanya kasihan sih sebenarnya sama Aldonya, sama adanya. Aduh, Aldo gimana? Aldo kan ini kalau dia kan memang rajin ke masjid. Kok bertolak belakang banget sih adik kakak? Lagi beda banget. Oh, ini kali. Bentar lagi apa? Ini jemur. Pasti kan Aldo. Dia juga ntar kalau abis jemur biasa di situ dia di masjid. Masjidnya deket-deket sini nggak ya? Di sebelah mana ya? Di sebelah mana? Deket. Iya dekat. Yaudah kita cari aja deh. Yaudah, makasih ya, Bu. Makasih ya, Mbak, ya. Banyak ya. Jadi sih sama-sama. Iya, makasih. Kita Kita coba ngobrol dulu sama Alan nih. tadi aja nggak ngedengerin gimana mau ngobrol. Coba aja dulu kan. Ya udah coba aja. Sini. Gue nggak yakin sih. Gue sendiri yang bilang kok mukanya kayak orang-orang mabuk. Ya makanya kita coba aja. Ajak ngobrol. Kasian banget sih adanya. Punya kakak kayak gini. Lan. Alan. Lan. Ngapain? Enggak. Lo nggak kasihan sama adek lo? Enggak, adek lo tuh minta tolong. Adek lo tuh minta tolong sama kita, Lan. Gua udah ngatur-ngatur hidup gua sama adik gua. Astagfirullahaladzim. Lan, di sini tuh kita cuma mau ngebantu lo, tahu nggak sih? Lo kenapa sih marah-marah? Takut nggak? Cabut. Bentar, di sini gue cuma pengen ngobrol baik sama lo. Adek lo tuh Lu minta nggak usah ngatur hidup gua sama adik gua ya. Lu udah lu cabut aja udah. bukan ngatur, kita cuma mau minta Ya udah cabut. Gua suruh cabut ya. Kok nyolot gitu sih ngomongnya? Kita kan cuma nanyain Aldo. Aldo di mana sekarang? Lo kan Lu cari kakaknya. Aldo di luar bukan di sini. Lo mabok ya? Gua nggak mabuk. Udah, ini mata lo merah terus gue nyium bawa alkohol nih, lo pasti mabuk ya? Gua nggak mabuk. Sekarang gua minta lu keluar sekarang. Keluar. Ya, Keluar. jatuh lo. Kan udah gue bilang apa yo? Iya. Lo kakak kayak gitu banget sih. Kasian sama adek lo. Keluar. Udah lah ya. Udah mending cari Aldo deh. Udah nggak usah ngurusin Alan dulu. Banyak banget botol alkohol lihat tadi dalam. Pantesan aja adanya minta tolong sama kita. Ya Allah, beneran lo anak ini mabuk deh. Beda banget sama adanya. Yaudah, lo tenang dulu. Kita coba cari di masjid aja ya. Ya udah sekarang kita ke masjid aja. Masjid di mana nih? Nanti kan kita sih. Ya. Kita nyari Aldo dulu aja. Apa bener? Kirain tuh, kirain ada di rumah. Tadi ini lagi ke masjid, lagi di rumah. Oh gitu. Iya, soalnya tadi kita sempat ke rumah kan, ternyata ketemu sama Alan. Alan. Iya, terus sorry nih ya, tadi kita sempat nggak sengaja ngeliat ada cewek yang keluar dari rumah, terus kayak berantem Gitu. gitu. Itu siapa ya kalau boleh tahu ya? Maksudnya gimana sih? Enggak. Bengap. Buka emosi sendirian gitu. Emosi sendiri. Tadi
Maaf nih, kakak kamu tuh kayaknya Lagi mabuk. Iya. Mabuk dan kita nggak sengaja, gua sih sebenarnya nggak sengaja ngelihat di dalam kamar tuh kayak ada botol-botol gitu. Emang sering kayak begitu ya? Mas itu emang dia juga banyak Utang. Kayak kejadian kemarin tuh saya kumpulin gara-gara itu. Tapi kamu udah coba obrolin sama Alan? Ya dia tuh susah dibilangin Kak. Makanya saya juga selalu bilangin dia bilang udahlah masing-masing aja. Ngapain sih lu selingkuh gua kan? Dia bilang kan, ya udahlah. Saya juga udah bikin lagi sama dia mau ngomong kayak gimana tetep aja gitu orangnya sifatnya tetep keras. Dia selalu nyari onar terus di Jakarta. Saya kena. Nah, Leonato. Tapi emang sejak kalian merantau di sini emang sifat abang lu kayak begitu? Iya, kayak gitu terus dia sifatnya. Dulu tuh abang saya baik orangnya, kata gini sih, kan dia orang di Jakarta. Dia semakin lama semakin lemah. Iya. Berarti dulu kalian tuh berdua merantau di Jakarta, apa tuh kalau boleh tahu bisnis atau gimana? Iya, saya tuh dulu kan orang tua meninggal. Meninggal, Saya pengen sekalian merantau ke Jakarta. Saya jual rumahnya orang tua saya mau usaha di Jakarta. Usaha di Jakarta berdua nih? Iya, berdua. Nah, terus lu ngerasa lama-lama kakak lo kayak berubah begitu? Iya berubah, makanya semenjak sekarang tuh dia berubah bergaul sama orang saya nggak kenal kan gitu kan. Makanya dia jadi susah keras kepala, sering mabuk-mabukan, sering main cewek juga. Sorry nih kalau boleh tahu, terus bisnis kalian gimana? Bisnis saya sih lancar-lancar aja. Oh berarti sekarang bisnis lo yang megang? Iya. Oh iya Pak Ustadz. Siapa yang udah mau ngomong Pak Ustadz ya? Teman saya. Oh, Apa ya Pak Ustadz? Tunggu ya. oh iya mau azan dia. Iya, Makasih Pak. Pak Ustadz ya. Kita nanti sholat dulu. Ya udah Mas, ini kan kita sholat dulu aja ya. Oh iya sekalian Iya, ya, udah udah waktunya. Iya, iya. Iya, makasih. Yuk, sholat dulu aja. Ayo semangat. Rumah lo, coba kita ngobrol sama Alan ya, baik-baik ke depan. Kita dengerin mau dia apa. Siapa tahu nanti kalau ada lo dia bisa coba dengerin kan. Ini ibu yang... Tahu makan? Diusir, Marah-marah gitu, usir. diusir. Soalnya katanya udah 3 bulan suruh bayar kontrak. Ya udah kita sekarang aja ke sana yuk. Yuk, ayo semua yuk. Yuk. Lo ngomong sama mama gua pelan-pelan dong. Aduh, gua paham sama sifat lo. Tapi abang lo ini. Bang, itu gara-gara lu bang, kayak susah kayak gini bang. Gua juga ogah sebenarnya tinggal di sini ngapain? Tapi dulu Kak, bayar dong. Kalau lo nggak mau Tenang lu mas. kotak di tempat mak gua, yaudah sana lo pegang. Tenang lu mas, mas. Masih banyak yang mau kotak. Bang, mas, terang dulu bang. Terang dulu bang. Saya bakal bayar semuanya mas. Asal lu tahu ya. Ngomong semua. Ini bisa gua bayarin kontrakan. Alah banyak gaya lo. Mas, gimana mas? Bang, tolong bang, tenang bang. Jangan sombong, jangan lu datang kontrak.
kali masalah aja, lu bisa diem nggak sih? Ya saya tahu kalau kamu ya saya ngerti sama kamu. Tapi nih ya, apa? Abang lo tuh bayar kontrakan kita. Ini apa ya? Jangan marah-marah bang, jangan semua disalahin bang. Tenang, tenang ya bang. Buang saat yang buang kotor mana bang? Ada. Tenang aja, gue bayarin sekalian. Pasti lo Bun. Salah. Halo. Gak bisa. Bayarin kontrakan. Mana sabar dulu, tenang dulu, salah. Gue mau cabut. Emang ada kasih dulu mana? Gua mau kasih dulu. Ah, tenang, gue balikin selam. Tenang. Di mana dulu mana? Bang, dulu bang. Bang, Ngapain? Udah. kemarin mana yang gua kasih ke lu? Tahu? Ada, tenang aja. Tenang aja. Ntar gue kasih. Bayar 3 bulan. Ya, tenang aja, gue bayar. Ya bukan tenang, mana duitnya? Lu mau kemana ini? Alan! Alan! Mana? Lu mau kemana sih? Mana duitnya? Gue mau pergi. Mana mau pergi itu? Itu diusir tahu di sini ada lu tinggal di mana? Aneh banget sih. Emang lagi mabuk. Kok bisa sih? Bapak nggak bayar kontrakan 3 bulan? Ya saya juga nggak tahu. Saya juga bingung pas tadi sama ibu kontrakan kan udah 3 bulan. Enggak dia mabuk, emang bener-bener lagi mabuk. Ya harusnya jangan dilepasin gitu aja dong, yo. Percuma, Van. Lu pernah ngomong sama orang mabuk belum sih? Dikasih tahu juga nggak bakal masuk dia tuh. Terus barang-barang lu tadi mana? Pasti sana bos. Ya Allah. Yuk. Ini barang. Lu ngasih ke abang lu duit? Udah ngasih setiap saya ngumpulin nih. Saya udah ngasih ke abang saya bulannya. Saya udah ngumpulin supaya kan. Lu udah ngasih duit ke abang lu, tapi kok lu diusir? Saya kira tuh dibayar sama dia. Iya, cuman kok kenapa lu diusir kalau udah bayar? Lu nggak nanya abang lo, duitnya kemana? Udah paling kan dipakai buat biasa buat koyak ini mas. Buat beli minuman lagi? Iya. Jadi lu tahu duitnya dibuat Pasti, foya-foya? nggak ada. Ya Allah, kenapa lu masih kasih aja kalau lu tahu kayak begitu? Ini saya yakin mas, kalau salah bangsa itu bisa berubah. Saya nggak Kayaknya sekarang aja dia nggak peduli gimana sih? ya. Lu tegas dong sama abang lo. Ya, kalau berubah gimana mau berubah? Orang tadi dia kabur kemana? Kan kita cuma nggak tahu tadi dia mau kemana. Ya lu tuh terlalu baik sama abang lo, tau gak sih? Kasihan sekarang kalau dia kayak gini. Ya sekarang lu mau kemana kalau kayak begini? Ya di Saya sini mau kontrakan. ke masjid aja daripada nggak ada tempat tinggal. Emang boleh tinggal di masjid? Saya kenal juga Pak Ustadz. Lu mau coba nanya dulu sama ustadznya. Kita izin tinggal sini. Coba aja dulu ya. Tadi saya ada ini, saya diusir dari rumah, ya. Diusir dari rumah, nggak bayar kontrakan, gara abang saya nggak punya duit. Bukan yang punya duit, Pak. Saya tuh udah ngasih per bulan ke abang saya, cuma sama dia nggak dibayar. Terus, nah, saya udah bingung, Pak. Tinggal di mana lagi? Ini aja deh, di belakang ada sekretariat. Ya, kamu tidur sana. Boleh Pak Ustadz. Bagus ya. Ini kan ada karpet tuh, yang nggak dipakai. Itu pakai itu aja. Karena kalau di rumah Ustadz kan nggak mungkin nanti apa kata orang kan. Yaudah Pak Ustadz, apa sih dia jelas tunggu apa Pak? Ya udah, Ustadz ya. Udah gitu aja ya. Udah gitu aja, nanti di sekretariat aja. Iya Pak Ustadz. Oh ini kan ada mas-mas yang bantu ya? Iya. Yang masak Alan itu ya? Insya Allah mereka bisa bantu. Kita doakan agar Alan terjadi dari Allah. Amin, amin. Ustadz menurut saya. Terima kasih, Ustadz, ya. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah. Nah, palingan lu dapat tempat tinggal sementara lah ya. Iya. Ntar ya Mas, saya mau naruh barang dulu. Oh iya. Udah 24. Ya walaupun sementara nggak apa-apa. Lo nggak jadi nyimpan. Ada tuh, Pak. Assalamualaikum. Kenapa Bun? Ah, angkat barang.
sana ya. Yaudah. Waalaikumsalam. Kenapa? Si Alan mas. Alan Dia apa lagi? ini toko saya. Ngajak-ngajak toko. Yaudah mas, saya kesana dulu ya. Itu barangnya gimana? Di taruh aja. Di taruh aja. Oh, katanya si Alan acak-acak toko tadi. Ngacak-ngacak toko, ngacak-ngacak barang apa lagi sih? Belum lama dia bikin Iya, gua. iya. Iya, baru tadi diusir. Jangan-jangan tadi dia kabur dari rumah tuh langsung ke toko. Pasti sih, ini kan belum lama. Bawa mabuk jangan-jangan tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, bikin masalah terus. Jangan-jangan nyari duit gitu. Ini lah, gue kan. Yaudah mas, kita Yuk. Kenapa-napa nih? Gimana nih mbak ya? Abang lu tuh ngapain sih ngambil-ngambil duit segala? Buat apa coba? Makanya itu mbak, saya juga nggak tahu mbak. Duit kontrakan Naya sama dia nggak dibayar 3 bulan. Itu Makanya dia. nih takut nih kalau misalnya uang di toko nih diambil sama dia semuanya. Nggak kebayang nggak mas? Kalau orang tua saya masih ada mas. Pasti bakalan kecewa mas kalau kakak saya kayak gitu mas. Nah kan, bukan benar tuh. Ya ampun. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu. Ayah. Apaan sih? Udah mas, ayo mas. Cepet. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang. Ini toko gua, lu diam, lu diam. Mau ngapain lagi bang? Ambil uang itu bang. Jangan, Bang. Itu uang terakhir saya bang. Bang, astagfirullahaladzim bang. Ya, Bang. lu tuh adik gua, lu mesti nurut sama gua. Ya tapi nggak Ya ngambil lo duit harus sadar kayak dong gitu. bang. Itu uang kontrakannya nggak lu bayar. Ini buat apa lagi nih? Astagfirullahaladzim, lu istighfar. Lah suka-suka gua. Kalau tuh udah Sini, gitu, kembaliin lu adik uangnya, gua, Bang. adik gua, lu diam, lu diam. Nih, kita mau makan apaan kalau toko ini Lah, bang? bodo amat. Tenang aja pokoknya lu mah. Uangnya kesini, balikin uangnya. Sendiri aja. Agak. Lu tuh udah adik gua ya, lu nurut aja sama gua. Bang, harus sadar bang. Kontrakan kita udah diusir bang. Ini mau ngapain lagi lu ambil uang lagi? Bodo amat lah. Bang. Bang, kemarin bang Ini uangnya tuh bang. duit mau gua gandain, Bang. ngerti nggak lu? Udah lu nurut aja. Ini uang terakhir kita bang. Kita nggak punya uang lagi gua bang. gandain. Bang, Lu pada kita ngapain? Tenang dulu. Bukannya kita perlu mikir kalau duitnya ini hilang, lu sekarang mau makan apa? Lu Iya, mau Bang. tinggal di Tenang mana? aja. Tenang aja, jadi banyak tinggal. uang terakhir kita. Udah tenang aja. Tadi duitnya diambil semua. Semuanya bang. Astagfirullahaladzim. Ya tadi ceritain di awalnya kenapa dia bisa kayak gitu tadi datang Saya udah kasih duit, sebenarnya saya kasih. Terus sekarang kenapa sama dia? Kenapa nggak ditahan? Tadi sudah tarikan bang. Saya udah bingung lagi mas. Gimana mas? Kalau punya abang saya mas. Terus gimana? Lu masih ada duitnya? Udah nggak ada lagi habis bang. Tadi kita sempat bilang kok cepat gandain uang ke bang Tinggi bang Tinggi. Yang mobil ini buat pasti buat bayar utang dia uang bukan lagi. Kan tadi ngomongin bang Jack Bang Jaki, Bang Bang Jaki. Jaki. Lu kenal? Lu kenal? Kata lu. Ini cuma tawaran itu. Emang ini gimana? Lu gadain uang. Emang dia orang pinter gitu. Terus kayak sering nongkrong bareng gitu. Makanya saya juga bingung kan. Kenapa bareng saya tuh pulang sering mabok, ambil uang. Sampai uang kontrakannya tuh nggak dibayar sama dia. Dan dia sekarang pengen ambil uang saya. Gimana kalau kita samperin aja? Lu tahu nggak tempatnya di mana? Nggak tahu sih Bang. Emang nggak tahu? Lu tahu orangnya tapi nggak tahu di mana. Ya tinggal ya Allah. Ya udah gini deh, itu kan tadi toko lu habis diacak-acak. Lu gini deh, lu sama Gofur ya tadi ya. Lu sama Gofur mending beresin dulu. Lu ya pokoknya lu beresin dulu. Besok kalau misalkan lu butuh bantuan kita, lu langsung ngabarin gua aja ya. Iya Bang. Iya Mas. Udah Mas. Ya udah kalau gitu kita langsung pamit dulu aja ya. Oh ya udah Mas. Ya udah makasih Mas ya. Langsung kabar aja ya. Pokoknya lu itu Saya kabarin aja ya. Sabar ya. ya, Gofur ya. Gue bingung deh. Gini,
nggak dikabari sama Aldo. Katanya Alan juga udah 3 hari nggak pulang. semenjak kejadian di toko itu kan. Ya, benar. Sejak kejadian di toko dia nggak pulang. Nggak pulang, makanya Aldo ngabarin kita sekarang. Nggak tahu dia nyariin atau gimana lagi. Jadi Nanti tanya Aldo. Itu kan bukannya adiknya. Adik. Nah, Dek, di sini Aldonya di mana ya, Bang Aldo? Oh, Mas Aldo, sebentar ya saya panggilin. Oh, panggilin ya. Itu ada yang biasa ngaji itu, Bang. iya. Biasa nyanyi-nyanyi itu. Nah, ini. Halo. Gimana? Kok baru ngabarin kita? Iya mas, saya kemarin tuh nyari sendiri, ya kan. Pas saya udah susah nyari ini, saya siapa tahu aja saya nyari terbantu sama mas sama mbak, siapa tahu bisa ketemu. Berarti 3 hari ini lu ngabarin kita tuh nyari sendiri. Iya. Lu kenapa lu? Kenapa nggak ngabarin aja? Ya, harus ngerepotin mas. Taruh Bang Jeki itu biasanya diemnya di mana dia? Duh, saya nggak tahu juga tuh, makanya saya pengen cari. Udah 3 hari saya nyari sendiri, nggak ketemu. Makanya saya kan minta bantuan sama mas sama mbak. Dia Bang Jeki ini dia biasanya diem di mana? Maksudnya kita kalau misalnya mau ketemu sama Kakak lu berarti bareng Bang Jeki kan? Iya, biasanya sih Bang Jeki itu suka dangdutan. Iya, dangdutan, di kafe dangdut. Iya. Ya makanya saya juga bingung gimana gitu. Dengan Oh benar-benar gini aja, coba aja cari ke tongkrongan-tongkrongannya. nah, iya betul tuh ya mas. kan? Tahu teman-temannya. Sih nggak tahu sih. Ya udah, cari aja. coba aja. Iya. Yaudah, yaudah. Mana ya? Ini kira-kira ada nggak Bang Jeki di sekitaran sini gitu? Kayaknya sih di sini kayaknya. Tapi di sebelah mana? Tuh Susi tuh. Ini yang waktu itu ribut. Ah, iya benar itu dia. Iya, tanya dia aja. Ya coba yuk, tanya. Yuk. Coba. Yuk. Ini dangdutan. Iya. Kita coba tanya Tanya yuk. sini. Suci, bentar. Gue pengen ngomong sama lo penting. Abang lu kemana? Gua nggak tahu abang lu. Bilang ya sama abang lu ya. Gua kesel sama dia. Ya kan lo pacarnya. Abang lu tuh di lapak judi. Hah? Di mana gue nggak tahu. Di sono tuh, di sono, di lapak judi. Sama orang-orang banyak di sono. Hah? Lu udah kesana aja lu. Bilang ya sama abang lu ya. Tanggung jawab gue, tanggung jawab. Tanggung jawaban. Tanggung jawab pokoknya semuanya Ya, yang udah apaan? lakuin ke Apaan? gue. Jawaban. Semuanya ya. Lu tanya aja sama kakak lu aja. Kan gue nggak tahu. Ya udah lu tanya aja sama kakak lu. Ini mas, kasih. Ini mas, kita cari mbak. Kita cari sama air dulu. Di situ ada tuh. Cing, tadi di gorong-gorong mana? Mana ya? Guys, Jerry sama Una coba cari ke sana, coba cari ke sana. Jerry ke sana, coba Una ke sana, ya. Alan! Gimana? Coba di sana, coba di sana. Mana ya? Bang! Bang! Ban! Astagfirullahaladzim. Alan! Mana ya pokoknya? Bang! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana ya? Ban! Bang! Mana ya mas ya? Bang! 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 Alan! Alan! Pat, gimana Pat? Ini baju yang terakhir dipakai waktu kamu dari rumah kan? Bang! Bang! Mario! Aduh!
Iya. Sana kali Mas. Kenapa Fat? Bentar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang. Alan. Jadi. Bang. Istighfar, Bang. Jar, pakai ambulan, Jar. Jar. Ya Allah, coba Oh, istighfar, Bang. Ya, ini astagfirullah nih. Gua nggak tahu nih masih di bawah mobil aja. Bang, ampun, Bang. Ya Allah nih. Ban. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Mas. Masih ada. Lo pegangin. Bantuin. Bantuin bawa kepalanya. Mobil lain. Masuk dulu, Pak. Tarik. Jangan sama. Bang, bangun, Bang. Ini Mas udah. Bang, istighfar, Bang. Mas. Ayo, Mas. Iya Bang, tenang Bang. Gue gak bakal nyerah Bang. Gue pengen lu berubah Bang. Bentar lagi kita sampai kok ya. Bertahan ya. Istighfar Bang. 5 menit lagi kita bakal nyampe nih. 5 menit lagi. Cepetan ya Mas Bas. Siap. Istighfar Bang. Banyak istighfar Lan. Banyak istighfar Bang.
ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh azab Allah begitu pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang telah disampaikan dalam tayangan yang kita saksikan baru saja, yakni sifat tolong menolong seorang adik terhadap kakaknya. Dan ini adalah satu sifat terpuji, sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melakukan dosa sekecil apapun, terlebih dosa yang sering kali menjadi penyakit masyarakat dimanapun adanya, yakni berjudi dan meminum minuman keras. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya, dan Islam adalah agama yang tawassul, yang mengajarkan kepada umatnya tentang keseimbangan, di mana ada amalan yang mengantarkan kita menuju surga Allah, tapi juga ada pekerjaan yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya. Berhati-hatilah dalam kehidupan, jangan pernah kita menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena orang yang telah memberikan kebaikan itu insya Allah akan menjariah kebaikannya, bahkan tidak hanya dalam kehidupan ini, ketika ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini, kebaikan itu akan selalu ia rasakan. Akan tetapi mereka yang selalu melakukan kejahatan dan dosa, maka akibat dari perbuatannya itu akan mereka rasakan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan dalam kehidupan dunia ini pun dia pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan. Tayangan tadi memberikan pelajaran tentang bagaimana berlaku baik seorang adik kepada kakak, seyogyanya seorang kakak pun baik kepada adiknya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih kecil dari kita, baik secara usia maupun status sosialnya. Saya yakin tayangan ini mampu memberikan pelajaran terbaik buat kita, seperti apa seyogyanya seorang adik menghormati kepada kakak, dan seharusnya seorang kakak pun menyayangi dan menghargai adiknya, karena kebaikan akan terus dilakukan, karena kebaikan akan berbuah baik bagi pelakunya, pun kejahatan akan berakibat buruk bagi yang mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan buat kita semua, menyayangi kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita.